Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsani Kevin Budiman, saya perwakilan dari kelompok 2. Kami di sini membahas mengenai asas-asas hukum kontrak. Sebelum kita masuk dalam asas-asas hukum kontrak, kita harus tahu dulu apa itu hukum kontrak. Hukum kontrak adalah norma atau kaidah atau aturan hukum yang mengatur hubungan antara belah pihak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dalam melaksanakan objek perjanjian atau prestasi. Itu adalah hukum kontrak secara umum. Menurut Michael de Bailes, hukum kontrak adalah aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Adapun para pihak dalam kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang, perorangan, atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Yang kedua, dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri. Namun untuk kepentingan orang lain dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain. Tadi kita telah membahas pihak-pihak dalam kontrak dan juga pengertian. Sekarang kita masuk dalam asas-asas hukum kontrak. Yang pertama, ada asas kebebasan berkontrak atau biasa disebut freedom of contract. Yang kedua, asas konsensualisme atau konsensualisme. Yang ketiga, asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Yang keempat, asas itikat baik atau good faith. Yang kelima, asas kepribadian atau personality. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya. Dan yang terakhir, menentukan bentuk perjanjiannya, apakah tertulis atau lisan. Yang kedua, asas konsensualisme atau konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan dengan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Yang keempat adalah asas itikat baik atau good faith. Asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayatnya yang ketiga KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dan yang terakhir adalah asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain dirinya sendiri. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Hanya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.